masuk ke surah An-Nazi'at. Ya. Nah, maka baca masing-masing 10 ayat aja ya. 10 ayat. Silakan dari Pak Purnomo, silakan Pak Purnomo. Surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Usahakan huruf O agak ke dalam lagi, ya, agak ke dalam. Jadi suaranya tebal. O. Nah, sekali lagi. Fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Sekali lagi. Tatba'uha ar-radifah. Nah, huruf dal kita saja. Radifah. Jangan terbawa huruf ro. Radifah. Ulang lagi. Tatba'uha ar-radifah. Nah, gitu. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Saya terakhir ulang lagi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, di kalimat lamarduduna fil dudunya 2 kali panjang. Lamarduduna fil hafirah. Ulang lagi. Yaquluna a inna Inna 2 harokat. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita pelajari, ya. Artinya gini. Jadi usahakan huruf yang tebal, huruf isti'la itu ditebalkan lagi Pak. Dipaksa, ya, dilatih. Ya. Seperti huruf O tadi. Fas-sabiqati sabqa. Jadi suaranya itu tebal gitu. Jadi bukan sekadar tapi O. Nah, jadi bukan sekadar ya, tapi O agak ditebalkan lagi. Itu yang pertama. Jadi huruf-huruf yang tebal usahakan ditebalkan. Kemudian huruf yang tipis jangan sampai terbawa tebal. Contoh misal di ayat yang ke-7 tadi. Tatba'uha radifah. Jadi ro-nya tebal, ro. Dalnya tipis, radifah. Jangan radifah ke bawah. Radifah. Ya. Jadi contoh ke suara bot jadinya. Jadi gitu. Jadi kaidahnya gitu. Kalau ada huruf tebal baca tebal, huruf tipis baca tipis. Jangan dicampur aduk. Jangan terpengaruh. Huruf tipis terpengaruh dengan huruf tebal, jadi dibaca tebal. Atau huruf tebal dibaca tipis karena terpengaruh huruf yang tipis. Jangan. Tapi harus diberikan porsinya masing-masing.
yang perlu diingat. Kemudian yang selanjutnya tadi panjang pendek, ya, panjang pendek itu jangan sampai salah. Yaquluna a inna lanaghduduna fil hafirah. Ya. A inna dua harakat. Lamaghduduna fil duduna. Ya, panjangnya sama. Duduna fil. Gitu. Jadi harus konsentrasi ke mat, huruf mat, bacaan mat. Ya, cukup itu ya. Silakan dilanjutkan yang silakan ayat ke-11 sampai ke-20. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Konsentrasi hurufnya khasirah. Ulang lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Lagi ulang. Fa innama hiya zajratun wahidah. Terus Fa idza hum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. sekali lagi ulang. idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Huruf sekali lagi. idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Gini ya. Jadi di sini fir'auna itu rohnya tarkib. Idhhab ila fir'auna. Jadi idhhab ila fir'auna tipis. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Ulang lagi. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Iya, jadi ikhfanya tarkib aja, tipis. Tazakka, tipis saja. Jadi suaranya dari makhraj huruf ta. Tazakka. Sekali lagi coba. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa arahul ayatal kubra. Ya. Baik, ya, jadi
pelajaran yang bisa kita ambil itu sama ya. Jadi huruf yang tebal usahakan dibaca dengan tebal, dilatih ya. Kemudian huruf-huruf yang tipis dibaca tipis ya. Maka ini yang penting untuk lebih konsentrasi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjutkan Bu Fairuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Seperti itu ya, jadi konsentrasi ya. Terus kopi ya. Kamul, silakan Kamul. Ya, ayat ke-31 sampai selesaikan Pak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, jadi huruf O tebal. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Sekali lagi. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى. Nah, di sini ikhfanya tafkhim, Pak. Fa'amma man tagha, tebal ya, karena bertemu huruf istilah. Sekali lagi. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف
Iya. Lagi ada. Coba. Lagi kenal ada. Oh iya. Memang cuaca juga ya. Alhamdulillah Barakallahu. Jadi tadi ada beberapa pelajaran itu ya. Jadi huruf yang tebal usahakan dibaca tebal. Huruf yang tipis dibaca tipis. Kemudian ikhfa itu ada yang tarqiq tipis, ada yang tafkhim. Jadi di ayat yang ke-37 fa amma man qawwa. Nah, jadi ikhfanya tarqiq. Apa tafkhim? Ya, tebal. Fa amma man qawwa. Ya, gitu ya. Jadi ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas tadi. Jadi di sini memang di ayat surat-surat ini di akhir-akhir ayatnya ini bukan ma'arif lisukun. Ya. Namun tadi seperti tadi kalau mau praktekkan di posisi yang di tengah, ya itu bisa ya dengan cara diwakaf di bagian yang panjang, ya, yang mat gitu, yang mat kemudian ada huruf yang berharakat dalam satu kata, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun ya praktek seperti itu pun harus memahami arti. Ya, harus memahami artinya, tidak juga sembarangan. Contoh misal di ayat yang ke-38 misalkan, ya. Wa atharal hayatad dunya. Ya. Maka kita wakaf misalkan wa atharal hayat. Ya. Kemudian kita ulang lagi, ya, seperti itu. Dan itu bisa diterapkan seperti itu kalau misalkan terjadi kita itu mewasol bacaan. Contoh misal kita mewasol bacaan sampai 3 ayat misal. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa amma man tagha wa atharal hayat. Misal gitu. Ya, kita wakaf situ. Nah, maka kita ulang lagi. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, praktik seperti itu dibolehkan, artinya kita itu mewasal semua ayat. Ya, menyambung semua ayat itu diperbolehkan. Terutama ketika kita ingin menghatamkan bacaan Al-Qur'an, maka nggak mengapa kita untuk mewasalkan terus bacaan-bacaan kita. Ya, disambung-sambung terus. Maka praktek daripada mat alif li sukun posisi di tengah, maka itu bisa kita terapkan walaupun dari sisi terjemahan ataupun dari sisi artinya tidak tepat, maka kita ulang lagi. Ya, biasanya itu kita terjadi hal seperti itu karena nafas kita kurang ada persiapan, kurang panjang. Jadi kita bisa mempraktekkan wakaf pada posisi-posisi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu biasanya wakaf idtirori, hal seperti itu. Wakaf dengan darurat, bukan kesengajaan. Ya, bukan sengaja, tapi karena memang idtirori, sesuatu hal yang darurat yang tidak bisa kita prediksi. Baik, barakallahu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Makan disukun sama mati ya. Iya, ya. Kalau itu panjangnya
Oh iya, barakallahu fiik, terus ya. Iya. Jadi misal Bapak mat arid li sukun, misalkan Bapak baca dengan 6 harokat, ya, maka dapati ada matlin misalkan, ya. Misal Bapak mat arid li sukun dengan 6 harokat, maka di tengah bacaan Bapak dapati matlin. Maka matlin itu boleh dibaca 6 harokat, boleh 4, boleh 2. Itu. Jadi matlin itu boleh 6, boleh 4, boleh 2. Kalau mat arid li sukun Bapak udah baca 6 harokat. Tapi kalau misal Bapak baca mat arid li sukun 2 harokat misalkan, maka matlinnya 2 harokat juga. Ngikutin. Artinya matlin itu nggak boleh melampaui mat arid. Jadi kalau mat arid li sukun 2 harokat, maka dia harus 2, nggak boleh dia 4 atau 6, nggak boleh. Karena tingkatan daripada kekuatan matlin itu tingkatannya di bawah mat arid li sukun. Gitu, Pak. Nah, misal kita sudah membaca mat mat arid li sukun di awal bacaan kita dari isti'adzah misal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sudah panjang, sudah 6 harokat. Nah, maka kalau ada matlin di bacaan setelah itu, maka itu harus dibaca boleh 6, boleh 4, boleh 2. Jadi matlin itu bebas, artinya yang penting matlin itu jangan melampaui mat arid li sukun. Yang penting itu. Wallahu a'lam. Ya ini seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Ya, mungkin sampai sini pembahasan kita, pelajaran kita terkait dengan mat yang bertemu dengan sukun, ya. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah hamzah mempengaruhi hukum, sukun juga mempengaruhi hukum. Gitu. Jadi dalam ilmu tajwid, hamzah itu mempengaruhi hukum, sukun itu mempengaruhi hukum. Jadi kita jangan mengabaikan hal ini. Jadi nanti kalau misalkan kita dapati di dalam Al-Quran, ya, adanya hamzah setelah mat tabi'i, itu pasti akan mempengaruhi panjang. Setelah mat tabi'i adanya sukun, maka itu pasti mempengaruhi panjang juga. Gitu. Jadi kita harus konsentrasi. Kalau ada hamzah, kalau ada sukun, maka itu akan mempengaruhi hukum dan bacaan di dalam Al-Quran. Ya, tidak seperti bahasa Arab. Ya, bahasa Arab secara umum itu tidak memperhatikan hal ini. Ya, tidak memperhatikan panjangnya harus 6 harokat, ya, harus 4 atau 5 harokat, enggak. Ya, karena bahasa Arab itu kalau mat tabi'i, ya, mat jazm fasil, mat wajib muttasil, mat mat lazim sekalipun itu dibaca 2 harokat semua pun itu nggak jadi masalah. Ya, itu seperti kita kan belajar al-ma'u harun, al-ma'u harun, ya, kita cuma membaca 2 harokat aja, maka itu nggak jadi masalah karena bahasa Arab. Ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu harus mengikuti kaidah ilmu tajwid. Barakallahu fikum, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan itu mungkin dari saya pribadi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
menebus dosa-dosa kita, ya. Dengan syarat kita ikhlas, untuk majelis ilmu ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita duduk di majelis ilmu itu ingin mendapatkan faedah, ya, dan kita bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan kita juga bisa berniat untuk memberitahu saudara-saudara kita yang lain agar ilmu ini tersebar, ya, ilmu ini tersebar. Maka dengan niat seperti itu, maka itu adalah menjadi penebus daripada dosa-dosa kita, ya, karena kita nggak luput dari dosa setiap saat kita melakukan dosa. Wallahu a'lam. Bila taufiq, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.